Oke, mungkin sudah ramai nih. Boleh di komen satu-satu kalau misalnya teman-teman udah nggak sabar untuk masuk ke acara kita pada sore hari ini. Oke, ramai banget ya. Oke, oke. Mungkin langsung kita buka aja ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bisa join di Zoom pada sore hari ini dalam acara sharing session dan deep talk all about ITB. Nah, pada sore hari ini, perkenalkan Kakak Rosiani yang akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Oke, nah yang berikutnya kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua untuk sudah hadir pada Zoom sore hari ini. Kemudian, nah ini ada pesan nih teman-teman. Bisa untuk menuliskan doa-doa terbaiknya di kolom chat. Mumpung kita lagi puasa, sebentar lagi juga mau berbuka. Semoga doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kakak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah kakak-kakak alumni NF yang berada di ITB yang sudah bersedia untuk menemani kita mengisi materi pada sore hari ini. Nah, ada 8 kakak-kakak nih yang nanti akan kakak kenalkan. Oke. Nah, di sini ada yang mau keterima di astronomi ITB ya. Oke. Bismillah 100% jadi ingin maba ITB. Oke. Oke, next. Mungkin kita langsung kenalan aja ke kakak-kakak yang akan mengisi acara kita pada sore hari ini. Apakah sudah ready semuanya? Boleh di-on-kan aja mic-nya sama kameranya. Halo, eh, mungkin kita masuk ke yang pertama. Ini di sini ada Kak Fatir dari FITB. Apakah sudah ready, Kak Fatir? Halo, halo. Ya, halo. Apa kedengeran? Kedengaran, Kak? Oke. Oke. Eh, untuk kameranya belum on ya, Kak? Oke. Oke, Kak Fatir, boleh diperkenalkan dirinya dulu nih, mulai dari nama lengkap, kemudian asal sekolah Kak Fatir dari mana, kemudian asal NF-nya dari mana, sama sekarang saat ini semester berapa dan ambil jurusan apa gitu. Oke, silahkan Kak Fatir. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Kenalin nama aku Fatir Marzuki atau bisa dipanggil Juki.
Aku dari Jakarta Pusat, asal dari Kemayoran, NF juga dari Kemayoran. Aku bersekolah di Mantiga Jakarta Pusat dan sekarang sedang berkuliah di ITB semester 2 jurusan Meteorologi ITB. Oke, semester 2 di Meteorologi ITB ya, oke. Nah, baik, terima kasih Kak Fatia. Kita lanjut lagi ke kakak yang berikutnya. Ada di sini ada Kak Aisyah dari FSRD. Apakah sudah hadir Kak Aisyah? Ya, halo semuanya. Halo Kak Ais. Nama saya Ayesa Nayara, tapi bisa dipanggil Kak Ayes. Saya dari FSRD dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Sekarang saat ini saya ada di semester 2. Oke, Kak Ais, DKV juga semester 2 saat ini ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ke yang berikutnya. Di sini ada Kak Afifah dari STEI. Apakah Afifah sudah ready? Sudah, Kak. Oke, silakan Kak Afifah. Oke, jadi selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Afifah Ayu Oktavianti, biasa dipanggil Afifah. Aku dari SMA Islam Nurul Fikri Boarding School 7, dan dulu sempat NFJ di NFC ya. Sekarang aku semester 2 di jurusan komunikasi, fakultas dan informatika. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Afifah. Em, Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada Kak Fian. Kak Fian, apakah sudah ready? Sudah. Oke, silakan Kak Fian. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kenalin, aku Raisa Fulvian Cakraparama. Bisa dipanggil Vian aja. Aku dari NF Limus. Sekolahnya aku di SMA Negeri 1 Cilengsi. Sekarang aku ada di Astronomi semester 4. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Fian. Kak Fian ini dari jurusannya astronomi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kakak yang berikutnya. Ada di sini Kak Savanesta. Apakah Savanesta udah ready? Halo semuanya. Sebelumnya kayaknya aku nggak bisa bisa deh, tapi aku kayak lagi di luar jadinya backgroundnya nggak bisa kepasang. Sebelumnya kenalin nama aku Savanesta. Sebetulnya kayak aku harusnya terlalu tua sih untuk ikut kayak gini. Aku semester 6 sekarang. Cuman karena Oke. diundang Vario ya udahlah. Aku dari NF Graha, jurusan aku sekolah farmasi. Itu fakultasnya, kalau jurusannya farmasi klinik dan komunitas. Asal SMA-nya SMA 1 Tangerang. Salam kenal semuanya. Oke Kak Safa, nggak apa-apa Kak Safa. Eh, Walaupun udah semester 6 masih bisa kok, masih, kan pengalamannya masih relevan ya untuk teman-temannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya itu ada Kak Safira. Kak Safira boleh perkenalkan dirinya, Kak Safira. Halo semuanya, nama aku Safira Brilianti, biasa dipanggil Vira. Asal SMA dari SMA Negeri 2 Semarang, dari NF Semarang. Sekarang aku semester 4 Teknik Informatika. Oke, terima kasih Kak Safira. Semester 4 Teknik Informatika. Kemudian berikutnya ada Kak Fahri. Silakan Kak Fahri. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Fahri Masis dari Bogor dan aku alumni NF Cabang Limus. Di ITB ini aku di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dan di jurusan Teknik Geofisika sudah semester 4. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Fahri. Eh, Teman-teman jangan lupa nih bisa dicatat barangkali ada yang jurusan yang sama, yang pengen dimasukin ke ITB, nanti boleh silakan disiapkan pertanyaannya, dan itu disimpan dulu ya teman-teman untuk sesi tanya jawab nanti. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ini di sini ada Kak Banaita.
Apa Kak Banaita udah ready? Udah, Kak. Oke, silakan Kak Naita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Banaita atau biasa dipanggil Naita. Aku dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Program Rekayasa, Prodi Rekayasa. Asal aku dari Cibubur atau Kabupaten Bogor. Terus asal SMA aku SMA di SMA Qur'an Syahid Boarding School. Dan NF-nya dulu di boarding school juga, jadi di sekolah langsung. Berarti ini NF-nya yang datang ke sekolah ya Kak Banaita ya? Iya. Oke. Em, oke, baik teman-teman. Nah, untuk berikutnya ini kakak mau jelasin sedikit nih. Ada terkait dengan jalur masuk ke ITB. Jadi untuk jalur masuknya, sebentar kakak mau share screen. Oke teman-teman, apakah share screen-nya udah kelihatan? Oke, untuk jalur masuk ke ITB itu sendiri, eh, nah, ini cara kita pada hari ini. Kemudian ada jalur masuk untuk ITB-nya itu ada, yang pertama teman-teman udah pasti tahu ya, SNBP, yaitu seleksi dari nilai raport SMA-nya dari semester 1 sampai semester 5, dan juga didukung dengan prestasi akademik dan non-akademiknya. Lalu ada jalur SNBT, ini yang paling banyak diikutin. Nah, mungkin teman-teman sekarang yang kelas 12 juga lagi berjuang nih untuk SNBT-nya. Nah, kemudian jalur berikutnya itu adalah SSU ITB atau yang sebelumnya ini merupakan dikenal dengan SMITB. Ini merupakan upgrade. Jadi khusus untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 nanti ini nama programnya udah ganti nih teman-teman. Jadi SSU ITB atau Seleksi Siswa Unggul ITB. Nah, di sini itu jalurnya mencakup seleksi tes dan juga seleksi yang tes dan non tesnya gitu ya teman-teman. Ada dari nilai rapor, prestasi, nilai UTBK, afirmasi, dan juga tes mandiri. Kemudian untuk jalur yang terakhir itu ada IUP atau International Graduate Undergraduate Program itu untuk kelas internasionalnya dan itu hanya di bidang studi program studi tertentu aja gitu. Nah, untuk sesi berikutnya ini kita akan mengulik tiga hal utama dari Deep Talk hari ini, yaitu yang pertama jalur masuk dan juga strategi seleksi di ITB-nya nih teman-teman. Nah, kalau tadi kan jalur masuknya udah kakak sebutin. Nah, di sini ada 8 narasumber kita yang jalur masuknya berbeda-beda, terus mungkin kakak-kakaknya juga punya strategi belajar yang berbeda-beda untuk tembus ke ITB-nya. Lalu berikutnya adalah pola belajar yang efektif em, menurut dari pengalaman kakak-kakak narasumbernya. Dan yang terakhir adalah budaya akademik dan juga adaptasi mahasiswa di ITB-nya itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut aja ke sesi deep talk-nya langsung nih teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan tantangan utama mempersiapkan seleksi di ITB atau proses masuk ke ITB-nya. Nah, jadi di sini teman-teman kakak mau menanyakan ke 8 narasumber kita. Yang pertama itu terkait dengan tantangannya, bagaimana persiapannya waktu mau masuk ke seleksi ITB. Kemudian perjalanan dan strategi belajar yang efektifnya itu bagaimana, sama biasanya teman-teman itu cara belajarnya seperti apa, kebiasaan belajarnya bagaimana gitu. Oke, eh, mungkin kita masuk ke siapa duluan yang mau jawab? Kak Banaita mau duluan? Boleh yang lain dulu. Oke, silahkan Kak Banaita diceritain gimana nih tantangannya, perjalanannya, sama eh, gimana pola belajar yang Kak Banaita jalani untuk bisa tembus ke ITB. Silahkan Kak Banaita. Oke, sebelumnya aku itu masuk ke ITB jalur UTBK atau SNBT. Nah, terus kalau dulu sih pola belajar aku karena sebelumnya aku di sekolah boarding, jadi aku tuh cuma bisa belajar waktu
pas jam malam aja karena kan kayak jadwalnya tuh udah padat dari pagi sampai malam. Jadi aku cuma bisa belajar di sela-sela waktu kayak gitu. Nah, tapi waktu pas proses sebelum UTBK-nya itu kita sempat dipulangin kayak mungkin sebulan sebelum UTBK karena bertepatan juga dengan puasa dan Lebaran. Nah, di situ aku mulai apa buat strategi belajar sendiri di rumah. Karena kan biasanya aku punya lingkungan belajar yang udah mendukung gitu. Biasanya kayak aku ngeliat teman-teman aku pada belajar juga. Nah, karena aku pertama kali belajar sendiri di rumah, jadi pasti ada banyak kayak tantangan sendiri gitu. Karena aku jadi lebih gampang ke distract, ada HP juga kayak gitu. Jadi kalau dulu sih caranya aku ada kayak aplikasi pendukung itu lah. Kalian bisa cari aplikasi buat belajar. Nah, di situ ada timernya juga. Jadi aku biasanya fokus di meja belajar sambil banyak latihan soal. Terus tantangannya ya paling itu sih tadi kontrol diri sama manajemen waktu juga. Terus strategi aku juga buat belajar kan kalau kita belajar UTBK tuh pasti banyak latihan soal. Nah, tapi kalau aku sendiri dulu tuh bukan mentingin seberapa banyak yang aku kerjain soalnya, tapi seberapa banyak soal yang aku paham secara mendalam. Karena kalau aku ngerasa kalau cuman banyak latihan soal aja tuh gak terlalu berpengaruh. Kalau misalkan ujung-ujungnya aku nggak paham kayak gitu. Jadi aku lebih banyak evaluasi dari TO, terus juga latihan soal yang aku kerjain kayak gitu. Jadi ya mungkin segitu aja sih dari aku. Berarti kalau dari Kak Banaita itu karena dari boarding school, jadi yang paling penting waktu di rumah adalah kontrol diri dan juga seberapa banyak materi yang dipahami ya Kak, bukan ke seberapa banyak kita latihan soalnya gitu. Oke. Nah, Iya. teman-teman di sini yang hadir di Zoom, apakah ada yang dari boarding school juga? Mungkin ada yang lagi pulang dari boarding schoolnya. Kalau ada boleh silakan di komen. Nah, bisa dicontoh nih untuk cara belajarnya Kak Banaita. Nah, oke mungkin kita lanjut ke yang berikutnya. Kita acak aja ya teman-teman ya. Kita ke Kak Aisyah. Gimana Kak? Halo Kak Aisyah. Halo, oke. Jadi kan aku masuk dalam jalur SNBP. Nah, itu tuh aku nilai rata-ratanya 89,7. Waktu itu aku perbanyak lomba sih. Menurutku perbanyak lomba kalau pengen ke FSRD sih, specifically. Soalnya kayak itu bagus aja buat portofolionya. Kayak bisa nambah-nambahin nilai gitu. Nah, terus kalau tantangan terbesar, itu aku ngebalance ngerjain portofolio sambil belajar di sekolah, ataupun les, ataupun tambahan pelajaran buat UTBK. Terus kayak ngikutin banyak lomba, itu susah ngebalance-nya sih sebenarnya. Tapi menurutku ngebalance-nya itu yang paling utamanya. Nah, kalau strateginya itu kayak jujur aku nggak ada strategi yang spesifik buat FSRD, soalnya kayak kalau buat belajar itu em, menurutku lebih prioritas portofolio sih. Tapi tetap harus ngerjain tugas. Pokoknya tetap harus tambah-tambahin nilai aja, kayak ngikutin les gitu-gitu. Aku tekniknya sih ngikutin les, terus kayak ngerjain portofolio di selang-selang waktu kayak pas istirahat di sekolah gitu-gitu. Oke Kak Ais. Tadi Kak Ais nilai rata-rata untuk SNBP-nya berapa Kak Ais? Aku 89,7. 89,7 ya. Oke oke. Kak Ais, kita boleh ini nggak lihat portofolionya? Nah, kemudian Kak Ais itu waktu lomba-lomba, biasanya lombanya dari tingkat apa aja dan dari mana aja? Buat portofolio sih, kayaknya Kak Dedi lagi ini, nah ya di share screen itu portofolio aku yang waktu itu temanya egrang. Jadi Oh, kayak harus ada gambar 4 peserta gitu. Pokoknya lomba egrang dan kayak waktu itu kalau nggak salah penontonnya harus ketawa gitu. Pokoknya gembira. ya oke. Ya keren banget ya ini portfolionya Kak Ais. Nah, ini bisa dicontoh nih buat teman-teman yang berniat untuk masuk FSRD.
sering-sering lah untuk latihan-latihan juga. Nah, sama lomba-lombanya tadi di mana aja Kak Ais? Oh, kalau lomba sih aku lebih nyari di online ya. Soalnya lebih banyak nasional kalau di online. Kalau yang dari misalnya dari sekolah itu biasanya yang kayak harus yang ke tempat aslinya. Terus itu biasanya kayak cuman kota doang atau gitu-gitu. Jadi aku lebih mending yang langsung nasional aja. Oh gitu, oke oke. Jadi mending Itu ambil lomba online yang nasional ya teman-teman gitu. Nah, mungkin ini juga ya Kak, kalau SNBP itu eh, salah satu kuncinya di banyakin eh, sertifikat tadi itu online nggak masalah ya Kak ya? iya selagi kayak valid aja sih sertifikatnya. Kayak dari apa ya? Pokoknya dari company yang terpercaya atau semacamnya gitu. Oke oke, makasih banyak Kak Ais dan makasih juga untuk nampilin portfolionya, keren-keren banget. Nah, oke. Nah, kita mau balik lagi nih ke Kak Banaita tadi. Nah, Kak Banaita nih banyak nih teman-teman yang lain juga ternyata yang dari dorm asrama. eh, udah bisa nonton ke sini ya, bisa join sekarang. Nah, jangan lupa dicontoh. Nah, ya, oke. Eh, aku mau balik ke Kak Banaita sedikit nih. Kemarin tadi kan Kak Banaita lolosnya dari jalur SNBT ya, Kak? Halo, Kak Banaita. Iya, Hmm. Kak Banaita kemarin lolosnya itu ke ITB, skor SNBT-nya berapa, Kak, kalau boleh tahu? kemarin skor aku tuh 700 pas, benar-benar pas 700. 700 pas ya, Kak. Oke. Selama TO di NF, rata-rata nilai TO-nya itu berapa, Kak Banaita? Rata-rata aku sekitar 600-an sih. Sebenarnya waktu awal-awal masih di angka 500-an, tapi waktu akhir-akhir Hmm. udah 600-an Oke, gitu. gitu. 650 ke atas. Mm-mm. Nah, kemudian kalau menurut Kak Banaita, eh, TO di NF dengan TO SNBT aslinya itu lebih sulit yang mana, Kak? Jujur lebih gampang waktu SNBT, kecuali Hmm. mungkin LBI kali ya, karena LBI yang tahun ini lumayan beda. Jadi sisanya sih lebih gampang pas apa UTBK-nya gitu. Wah, nah, ini beruntung berarti ya, jadi teman-teman yang udah les di NF, apalagi yang ngambil program PPLS dan Super Champ, kemudian kita sering latihan-latihan untuk tryout juga, tryout SNBT. Nah, ternyata, jadi memang banyak yang menyebutkan lebih mudah untuk di SNBT-nya gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Di sini ada Kak Fatir. Ada Kak Fatir. Oke. Ya, Pak Fatir, bisa diceritain gimana eh, persiapannya waktu mau masuk seleksi ITB dan lolos di jalur apa? Nah, jadi aku tuh kemarin tahun 2025 aku kebetulan masuknya jalur SMITB yang udah nggak ada sekarang, diganti Mhm. sama SSU. Iya. Nah, waktu itu aku juga dari awal emang pilihnya dari SNBP, SNBT sampai SM emang pilihnya ITB terus. Mhm. Nah, kalau buat apa ya, kemarin tuh SNBT paling aku belajarnya kemarin sih bareng teman-teman ya buat server Discord, terus belajar dari pagi sampai malam tiap hari berulang-ulang. Cuman aku emang sayangnya nggak lolos Mhm. karena eh, sakit kebetulan. Nah, akhirnya mau nggak mau karena aku pengen ITB, akhirnya aku daftar ke SMITB dan belajar lagi. Belajar itu juga bukan belajar materi UTBK, tapi belajar matematika sama fisika karena emang itu yang dites di SMITB. Mhm. Nah, SMITB kalau nggak salah bisa 4 pilihan. Te- Biayanya juga kemarin agak mahal sih, sekitar berapa ya? Dan pilihan pertama aku FITB dan alhamdulillah kemarin memang dapat pilihan pertama
di SMITB. Hmm, Alhamdulillah ya. Memang kekeh ya Kak Fatir mau di ITB gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi persiapannya selain yang mata pelajaran matematika dan fisika, ada lagi nggak Kak Fatir yang dipersiapkan untuk SNITB-nya kemarin? Eh, Palingan emang itu doang sih, cuman kan gara-gara habis ketolak SNBT ya, mau Mm-mm. nggak mau kita emang harus belajar lagi, belajar ulang dari yang tadi materi UTBK, kita belajar lagi, tapi bedanya ini belajar matematika sama fisika. Oke, oke. Baik, kita lanjut ke kakak yang berikutnya. Di sini ada Kak Afifah. Terima kasih ya Kak Fatir untuk jadi untuk yang SMITB tadi itu tahun ini memang udah diganti ya teman-teman jadi SSU ITB. Mungkin kita lanjut aja lagi ke Kak Afifah. Ada Kak Afifah. Ya, jadi sebenarnya karena kalau soal tantangannya ya, karena kebetulan aku juga dari boarding school sama kayak kabar tadi, jadi kurang lebih tantangannya sama sih kayak karena di boarding school. Terus mungkin aku bakal langsung ngomongin strategi yang aku pakai aja. Jadi dulu tuh aku kalau misalkan tryout atau ngerjain latihan soal, aku tuh selalu track kayak bener berapa dan salah berapa. Dan setelah tryout tuh aku biasa selalu ngerjain ulang soal yang aku salah karena apa ya? Menurut aku soal SNBT tuh emang sebenarnya bisa bervariasi gitu ya. Cuman konsepnya tuh yang dipakai tuh berulang-ulang. Jadi menurut aku buat ngerjain soal yang salah itu cukup ngebantu buat kayak biar kalian nggak ngulangin kesalahan yang sama di konsep tersebut gitu. Sama ini sih sebenarnya ngerjain TO yang serius karena menurut aku TBK tuh bukan cuma soal kalian paham ngerjain soal tapi juga kayak kalian harus punya mental buat tesnya gitu loh. Jadi kayak aku emang ngerasa kayak suasana waktu TBK tuh beneran kayak intimidating. Jadi kayak itu tuh beneran apa ya gampang banget bikin kalian nervous dan juga ngeblank. Jadi eh menurut aku penting sih buat kayak ngelatih mentalnya tuh dengan itu ngejain TO serius kayak kalian anggap TO itu soalnya emang lagi UTBK beneran gitu. Itu sih dari aku. Berarti Kak Afifah kemarin waktu NF-nya ke sekolah juga atau gimana Kak? Atau kayak ada Oh iya, NF? iya dulu iya waktu kan aku sebenarnya bimbel NF tuh jatuhnya dari kelas 12 semester 1 ya. Dan itu posisinya lagi boarding juga jadi ada NF cabang yang dekat sekolah aku yang datang ke sekolah gitu. Terus pas liburan pulang ke rumah itu yang kayak Samin 9 UTBK itu baru aku ke NF bimbel NF di Cikeas. Cikes. Waktu ikut super intensif ya Kak? Nah, Iya. selama kakak ngerjakan TO, kalau di boarding school mungkin tetap ini ya, fokus kayak di kelas itu harus duduk gitu. Tapi selama di NF, kakak pernah ini nggak, pernah bolos nggak ikut TO-nya? Enggak sih, jujur karena Nggak pernah ya. uh, aku dulu emang kayak udah kayak pengen banget pokoknya harus ITB jadi dan aku sadar diri sih kayak aku dulu nggak sepintar itu jadi aku pokoknya take apa ya kayak aku nganggep belajar tuh seserius mungkin Iya, keren Kak jadi Afifah. Nah, teman-teman dicontoh ini ya, aku dulu teman-teman. nggak boleh sih. Kalau misalnya kita punya mimpi tinggi, kayak apalagi kalau misalnya mau masuk ke ITB, jadi TO-nya itu yang serius, jangan sampai kita melewatkan TO-TO. Karena setiap TO itu kan berharga ya Kak untuk melatih mental kita juga gitu. Nah, kemudian Kak Viva juga tadi ada singgung soal tryout, ngerjakan tryout ulang. Nah, teman-teman mungkin pasti semuanya udah punya SIP. Tapi sebagian mungkin ada yang belum tahu nih kalau di SIP itu ada fitur namanya retryout ya Kak Afifa. Kak Afifa dulu juga pasti pakai itu ya. Nah, jadi soal-soal tryout yang kemarin sudah keluar itu bisa kita ulangin lagi nih teman-teman di fitur di tryoutnya karena di situ kan udah ada pembahasannya juga, terus bisa kita ulangin. Nah, oke, terima kasih Kak Afifah. Kita lanjut lagi ke Kak Fian. Ada Kak Fian? Oke, jadi eh, aku dulu masuk ITB itu jalur SNBT. Nah, sebenarnya tantangan yang aku hadapin juga sebenarnya sama sih. Jadi kayak lebih ke pembagian waktunya untuk belajar. Terutama kalau di kelas 12 kan digempur tugas praktek atau tugas besar, terus PR, terus ujian. Ditambah di
atas semua itu harus persiapin UTBK dan itu menurutku lumayan berat sih. Eh Waktu itu aku jadinya cuman bisa belajar buat UTBK di les atau waktu weekend, waktu libur. Nah, strategi sama kebiasaan belajar yang aku gunain itu sebenarnya sering-seringin TO. Aku banyakin TO di NF, terus aku nyari TO sendiri di di online itu kan banyak banget, bisa dicari sendiri. Eh, tapi ya aku tuh nggak cuman datang kerjain lupain gitu. Aku setiap beberapa hari sekali aku sama salah satu temanku itu sering nganalisis hasil TO NF waktu itu bareng-bareng di rumahku. Jadi kita tuh bandingin salahnya di mana, kenapa bisa salah, terus cara ngerjain yang benernya gimana, terus kita kerjain ulang segala macem, subtes paling anjloknya di mana. Jadi pas TO selanjutnya itu eh, diusahain nggak ngelakuin kesalahan yang sama begitu. Oke, Kak Fian. Kalau Kak Fian ini kemarin skor TO-nya berapa, Kak? Sorry, skor SNBT-nya Skor SNBT aku 734. 734. Wah, keren banget ya. Kalau selama TO di NF, Kak, rata-rata TO SNBT-nya berapa, Kak? Mungkin sekitar 650 ya, 650 ke atas. 650. Berarti tetap lebih tinggi waktu SNBT aslinya ya, Kak, ya? Iya betul. Kemudian di subtes apa Kak kemarin yang menurut Kakak paling susah dan paling banyak Kakak pelajarin? Oke, sebenarnya aku tuh dari awal TO, dari TO 0 sampai mendekati UTBK tuh aku paling takut sama PM, pengarang PM. matematika. Nah, tapi mm, apa ya, ironisnya di UTBK PM aku yang paling tinggi, yang paling rendah justru LBI yang aku eh, sepelein gitu lah. Karena selama TO itu LBI lumayan gampang, tapi ternyata pas di UTBK jadi susah gitu. Kalau boleh tahu PM-nya dapat berapa sama LBI-nya itu berapa tuh Kak kemarin jadinya? PM itu sebentar. PM itu aku dapat 804. Kalau LBI aku 615. Wah, 615 itu udah yang paling rendah ya Kak ya. Keren banget Kak. Iya. Oke, oke. Terima kasih, Kak Fian. Ini bisa dicatat nih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau untuk setiap TO itu jangan cuma dikerjakan-kerjakan aja, tapi juga perlu dianalisis dan dievaluasi lagi. Kemudian juga diperdalam apa materi subtes yang menurut teman-teman itu paling sulit. Jangan lupa, karena kan di NF itu ada fasilitas namanya konsultasi ya. Nah, kakak-kakak di sini mungkin dulu juga ada yang ikut konsultasi. Nah, bisa tuh dipakai untuk kira-kira apa yang kurang paham. Dan pesannya juga lagi dari Kak Alfian tadi itu adalah jangan disepelekan apa materi subtes yang menurut kita udah mudah gitu. Karena bisa aja waktu UTBK-nya kita kaget gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Kak Safira. Ada Kak Safira. Iya. Silakan Kak Eh, Safira. aku masuk ITB itu jalur SNBT. Terus cara belajar aku biasanya tuh lebih memusatkan belajar pas les. Jadi kayak les itu aku benar-benar merhatiin. Terus biasanya habis les gitu aku minjem ruangan NF-nya gitu untuk belajar sama teman-teman aku. Jadi pas itu tuh kita biasanya eh, bagi-bagi gimana ya? Bagi-bagi soal gitu. Jadi kayak aku ngerjain soal apa, temanku ngerjain soal apa, terus kita nanti jelasin eh, soal yang kita kerjain ke teman-teman yang lain gitu, gantian-gantian. Sama ya tanya-tanya ke teman gitu, kayak semacam tutor sebaya gitulah. Terus sama kadang juga minta tambahan ke NF juga. eh gitu, terus kalau misal pas di rumah itu paling aku evaluasi kesalahan gitu
sama paling memahami materi yang aku belum paham, sama banyakin TO-TO juga dari luar. Iya. Kalau buat tantangannya paling dari aku tuh lebih ke mentalitas gitu, kayak kan aku mau masuk STIKA kan, itu aku lihat orang-orang yang mau masuk kan nilainya tinggi-tinggi, jadi kayak agak takut dan tertekan gitu sih. Mm-mm. Kemudian gimana Kak cara Kakak menghadapinya? Apakah ada tips lain selain dari belajar waktu les? Sama Kak Safira masuk NF itu dari kelas berapa Kak? Aku dari kelas 12. Dari kelas 12, tapi masih konsultasi juga ya Kak ya. Nah, gimana Kak tadi untuk menghadapin yang eh, mentalnya takut itu? Apakah ada Kakak dibantu untuk konsultasi jurusan juga atau gimana Kak? eh Ya itu konsultasi jurusan juga sih. Itu aku lebih ke ya udah yakinin diri aja gitu, kayak berserah diri kepada Allah. Insya Allah dapat yang terbaik lah gitu. Insya Allah. Nilai SNBP-nya rata-ratanya berapa kemarin Kak? Sekitar 766. Eh, Nilai rata-rata raportnya Kak, maaf. Aku Yang SNBT SNBT. Oh, sorry Kak. Maaf ya, Kak. Saya salah dengar. 700, 66. 706. Oke. Oke, keren Kak Safira. Kemudian, eh, kalau Kak Safira selama TO-nya itu rata-ratanya berapa Kak? Sekitar 650 sampai 700-an. 650 sampai 700-an juga ya. Oke, terima kasih Kak Safira. Kita lanjut ke Kak Savanesta. Ada Kak Safa. Kalau ya sebelumnya maaf kalau misalkan off cam karena aku sebenarnya lagi di luar. Iya, nggak apa-apa Pertanyaan, Kak Safa. oke, makasih. Pertanyaannya apa aja ya tadi? Tadi ini Kak, tantangan untuk seleksi masuk ke ITB-nya sama perjalanan dan strategi belajarnya Kak Safa. Oh, aku tuh sebenarnya SNBP sih. Aku Mm-mm. aku SNBP. Jadi tadi lumayan banyak dengar teman-teman yang UTBK itu keren deh. Skornya gede-gede banget karena aku karena sebenarnya aku tahu aku nggak bakal bisa UTBK deh. Makanya aku lebih milih eh SMA tuh nggak main 3 tahun. Soalnya aku tahu aku nggak bisa UTBK. Kalau strategi belajarnya, aku justru kelas 10 11 tuh yang beneran review abis kelas review. Jadi untuk ngejar apa rata-rata nilai yang kelas 12-nya nggak terlalu berat gitu sih. Terus kemarin itu rata-rata aku 92 deh. Dan dua, oke. 92 terus abis itu aku dibantu ini sebenarnya sertifikat lomba. Aku kan farmasi kan. Nah, aku punya sertifikat OSN biologi sama kimia. Jadi itu juga lumayan menopang. Sama nilai kalau misalkan SNBP tahun aku tuh dilihat nilai mata kuliah yang mendukung sih. Kebetulan waktu itu eh kimia aku lumayan gede, 97. Jadi kayak lumayan ngebantu. Sama ini kalau misalkan rapot paling alumni sih, alumni dari sekolah SMA kita sama akreditas itu jadi penentu juga. Gitu Oke. sih. Kalau Kak Safa di NF dari kelas berapa Kak masuk NF-nya? Aku dari SD, dari Dari kelas SD. iya, dari SD Keren. dari kelas 5 SD deh. Dari kelas 5 SD sampai kelas 12 Kak. Iya, Wah, dan keren. di ini di NF yang sama. Jadi kayak ya gitu-gitu aja sih. Hmm. Wah, udah jadi penghuni tetapnya ya Kak ya. Iya, sampai staff-staffnya itu staff yang udah ganti gitu pas aku SMA. Enggak, cewek cowok. Keren banget Kak Safa. Oke, ini untuk adik-adik yang masih kelas 10, kelas 11, ataupun kalau ada yang masih SMP di sini, ini bisa nih dicontoh Kak Safa. Jadi kita memang harus prepare semuanya ya, mulai dari nilai untuk SNBP-nya, sama nanti persiapan untuk SNBT-nya. Nah, kalau Kak Safa tadi udah tahu keinginannya itu memang maunya di SNBP gitu. Jadi, nah dimanfaatkanlah dengan masuk ke NF di teman-teman harus tahu apa yang mau diambil nanti ketika kuliah. Kemudian manfaatkan fasilitas konsul dari NF semaksimal mungkin untuk
tunjang lagi, mengoptimalkan nilai rapot teman-teman gitu. Kayak keren banget Kak Safa. Terima kasih Kak Safa. Kita lanjut lagi Sama-sama. Dan ke aku juga mau appreciate buat yang teman-teman yang lain deh, itu lebih keren karena aku ngerasa UTBK tuh justru lebih susah karena kan kayak cuman beberapa bulan kan persiapannya. Itu justru lebih, dan apalagi tadi ada yang 700 lebih ke atas tuh. Gila, kalian belajarnya gimana? Soalnya aku jujur kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Jadi congrats teman-teman, rata-rata anak 24 25 ya. Keren deh. Keren-keren sumpah. Terus aku tadi ngeliat prototype anak FSRD itu juga keren. Iya, Karena oke. skill itu aku nggak punya. Jadi Hmm, keren-keren. Gak Keren apa-apa Kak guys. Safa. Kita semua punya bidangnya masing-masing. Setiap orang juga keren gitu. Yang penting selama kita berusaha maksimal. Nah, oke. Terima kasih Kak Safa. Mungkin kita lanjut lagi ke Kak yang berikutnya ada Kak Fahri. Tes, tes. Ya, silakan Kak Fahri. Ya, jadi dulu aku tuh waktu masuk ITB jalur SN ITB atau sekarang namanya itu SSU. Jadi aku tuh ketolak SNBP dan SNBT karena ada satu kekeliruan. Jadi kalian tuh kalau misalkan TO atau belajar jangan cuma di beberapa subtes aja tapi subtes lain tuh ditinggalkan. Kayak tadi teman ITB aku si Fulvian, dia literasinya hancur karena kayak menyepelekan. Jadi itu kondisinya sama kayak aku. Jadi terus di asah setiap subtesnya jangan pernah menyepelekan salah satu subtes dari tes SNBT itu. Terus buat strategi belajar, kalau aku sendiri kan strategi belajar orang beda-beda ya. Kalau aku tuh orangnya susah nangkep. Jadi ketika aku belajar di NF atau dimanapun itu, setelah selesai belajar itu, di rumah aku lanjut belajar lagi. Kayak review soal-soal yang udah dikerjain tadi, terus latihan-latihan soal TO dari soal manapun itu dikerjain aja. Karena semakin banyak kalian ngerjain soal, itu kalian bakal semakin familiar sama soal-soalnya. Karena biasanya tuh soalnya ya mirip-mirip lah. Apalagi nanti kalau dari hari H UTBK, kalau misalkan kalian di pertengahan tes, itu coba ditanya-tanya aja ke orang-orang yang udah UTBK di hari sebelum-sebelumnya. Karena biasanya soalnya tuh mirip-mirip banget. Dan buat tantangannya itu mungkin di mental ya. Karena teman-teman yang lain tuh udah pada keterima SNBT, SNBP, sementara kalian belum dapat apa-apa. Itu jangan pernah minder atau menyerah sama sekali sampai ciut mentalnya. Tetap semangat, karena banyak jalan menuju Roma. Masuk ITB itu bukan cuma SNBP atau SNBT aja. Terus paling itu sih, itu aja yang mau aku sampaikan. Oke, kalau Kak Fahri boleh tanya nggak nih kemarin yang lalainya itu di subtes apa yang menurut Kakak mudah, kemudian jadi pas UTBK aslinya malah jadi panik gitu. Waktu itu tuh pas SNBT, aku tuh hancurnya di literasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi ketika TO tuh kayak ngerasa gampang banget, padahal mah enggak. Pas Hmm, nilai keluar juga kaget kan hancur. ya, oke, Jadi oke. banyak biasanya tuh di PKPM doang dulu tuh. Hmm, Terus buat SNBP tuh, SNBT itu tetap di ini ya, dimaksimalin banget karena di jalur tes mandiri itu banyak banget syarat menggunakan skor UTBK. Jadi tolong dimaksimalin banget lah buat SNBT-nya. Oke, terima kasih Kak Fahri. Ini jadi catatan juga nih untuk adik-adik semuanya. Eh, Jangan sampai kita melalaikan beberapa sukses yang menurut kita udah gampang, lalu kita tinggalin gitu aja gitu ya. Belajar dari kesalahannya Kak Fahri sama Kak Fian gitu. Nah, jadi tetap dibikin jadwalnya, semua sukses harus dipelajarin ulang ya kakak-kakak. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Fahri. Kita lanjut ke Kak. Sudah semuanya ya? Atau ada yang belum? Ada yang belum menjawab pertanyaan ini? Sepertinya udah semua. Baik. Nah,
Sampai di sini mungkin kalau adik-adik ada yang udah mulai terpikirkan nih untuk punya pertanyaan, bisa ditulis dulu, dikirim nanti waktu sesi tanya jawab kita buka. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Di topik berikutnya itu adalah terkait dengan budaya akademik di ITB-nya nih teman-teman. Nah, di sini saya mau nanya, kakak mau nanya ini untuk perbedaan pembelajarannya bagaimana antara di SMA dengan di ITB. Lalu bagaimana karakter tugas sama ekspektasi dari dosen-dosennya. Kemudian ada nggak culture shock-nya teman-teman waktu masuk ke ITB gitu. Oke, eh, bisa diingat ya teman-teman? Masih semangat nggak? Yang di Oke, semangat banget ya. Oke, semoga nggak ngantuk ya teman-teman gitu. Kita masuk ke di poin kedua itu mulai dari Kak Afifah. Gimana Kak Afifah? Iya, soal apa ya tadi kayak culture shock sama budaya akademik ya. Iya, sama perbedaan pembelajarannya waktu di SMA sama di ITB Kak. Gimana tuh Kak? Silakan Kak Afifah. Em, ya, kalau misalkan SMA mungkin nggak perlu terlalu diomongin kali ya. Mungkin kayak teman-teman juga udah pada tahu kalau SMA tuh ya materi. Pokoknya kalau SMA tuh aku ngerasa guru tuh bakal lebih sering hadir buat ngebimbing kalian sampai bisa ngerjain soal atau kayak sampai paham gitu-gitu. Cuman kalau di ITB, em, jujur itu sebenarnya tergantung dosen juga sih. Cuman kebetulan sepengalaman aku ya pas selama TPB itu aku dapet dosen-dosen yang memang kayak udah naruh ekspektasi gede ke mahasiswanya. Jadi kayak tipe-tipe dosen yang kayak sekali ngajar udah nganggap semua mahasiswanya bisa gitu. Dan apa ya, pace ngajar itu juga cepet banget. Jadi kalau aku sendiri ngerasa aku cukup struggle di awal-awal kayak karena bener ngejelasin itu secepat itu kayak materi di SMA bisa kayak dirangkum jadi cuma beberapa menit di kuliah dan ya itu cukup ini sih menantang gitu dan apa ya, cara aku ngelola kayak bebannya gitu kali ya itu aku karena di kelas kayak agak susah buat memahamin semuanya secara langsung aku biasanya kayak ngejar itu di luar kelas jadi biasanya aku bakal belajar kayak setelah kelas atau dan pokoknya ya belajar setelah kelas itu sih seringnya karena itu kalau ngejar semua di kelas jujur aku ngerasa agak kesulitan gitu gitu sih. Oke, jadi memang kalau di TB itu pace belajarnya cepat dan ekspektasi dosennya tinggi ya Kak ya. Nah, oke. Kalau Kak Afifah belajar di luar kelasnya itu biasanya eh, apakah dijadwalkan, kemudian apakah sendiri aja atau bareng teman-teman gimana Kak? Sebenarnya aku nggak punya kayak jadwal terstruktur banget ya buat itu. Jadi jujur awal-awal juga aku belum terlalu nerapin ini karena kayak 2 bulan pertama tuh aku masih kayak mencari-cari kayak cara belajar yang bener tuh gimana. Jadi em, pas sudah ke pertengahan itu aku kalau misalkan mungkin kan sama temen karena kayak temen tuh biasanya bisa lebih mengajar kayak apa ya kayak teman tuh bisa ngajarin materi itu dengan lebih sederhana dibanding bahasa dosen gitu jadi biasanya aku berusaha nyari temen terus kalau misalkan emang kayak nggak mungkin kan sama temen atau kayak nggak ada yang bisa baru belajar sendiri biasanya dari nonton YouTube atau ya tanya temen juga sih cuman kayak karena nggak langsung biasanya ngechat atau telepon gitu sih. Terima kasih Kak Afifah. Kita lanjut lagi ke Kak Fian mungkin. Gimana Kak Fian? Kalau Kak Fian ada culture shock-nya nggak selama masuk ke ITB itu dan gimana cara mengelolanya? Oke, jadi kalau aku sebenarnya culture shocknya nggak nggak terlalu banyak ya. Mungkin yang aku ngerasain beda banget itu eh, kalau dibandingin sama SMA gitu. Kalau di ITB atau perkuliahan secara umum sih harusnya. Itu dosen atau pengajar itu nggak akan manjain kalian gitu kayak di SMA. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerjain tugas ya ya udah gitu. Kalau misalkan jawaban ujiannya jelek ya udah jelek, nggak ada yang didongkrak atau segala macam.
Jadi harus apa ya, harus benar-benar serius pas kuliah. Kalau aku pribadi waktu tahun pertama itu aku fokusin bangetnya ke akademik. Karena kalau di ITB kan penjurusannya ini ya, terutama buat yang SNBT atau yang mandiri. Itu penjurusannya di tahun pertama. Kalau di 24 itu penjurusannya setelah semester 1. Jadi waktu di tahun pertama aku tuh aku lebih ngefokusinnya di akademik gitu, biar bisa masuk jurusan yang impian aku. Karena astronomi itu jurusan yang ini ya, yang banyak peminatnya. Jadi eh, kalau misalkan aku nggak serius, bisa aja aku kelempar ke jurusan lain yang nggak terlalu aku minatin gitu. Oke, Kak Alfian. Nah, sekarang kan udah masuk di astronomi. Apakah jurusannya yang sekarang ini sesuai dengan harapannya Kakak nih? Untuk belajarnya, isi pembelajarannya, apakah mungkin ada perasaan menyesal kayak kenapa nggak dulu ambil yang lain gitu? Kalau ekspektasi sih sesuai ya. Apa yang aku harapkan untuk belajar, aku pelajarin. Mm-mm. Kalau menyesal ya kadang-kadang, karena jujur susah. Tapi Mm-mm. susah yang apa ya, yang memacu diriku untuk belajar lebih lanjut gitu. Oke, Oke, terima kasih Kak Alfian. Kita lanjut lagi ke Kak Savanesta. Gimana Kak Safa? Um, tapi bener sih. Tadi aku beberapa nangkep kalau misalnya di ITB itu, aku lupa siapa yang ngomong, tapi emang dosen tuh ekspektasinya tinggi banget. Itu benar. Itu sangat benar karena kayak as a simple waktu semester 3 ya, itu kan transisi dari TPB. Waktu zaman aku kan TPB itu masih yang apa 2 semester. Nah itu tuh kan ada pembelajaran kayak semacam farmasi kimia gitu. Nah dosen tuh ekspektasinya kita udah tahu kalau misalnya rumusnya tuh kayak gitu, jadi nggak diajarin turunannya lagi atau kayak dasarnya dari mana. Contohnya kayak gitu. Itu benar, itu lumayan struggling karena aku kan dari dulu biasanya selalu NF ya. Kan aku bilang tadi aku dari kelas 5 SD NF. Jadi walaupun di sekolah misalnya nggak dapet, BTW aku disclaimer dulu. Aku tuh dari SD di negeri, jadi emang jujur aku udah terbiasa sama minimnya guru-guru tuh ngajar kan. Jadi aku nggak terlalu kaget pas masuk kuliah. Tapi sebenarnya yang bikin kaget adalah kalau dulu kan kita bisa les, tapi kalau kuliah kan nggak bisa kan. Nah itu yang jadi strugglingnya sih. Terus eh paling ini apa aku tuh nggak bisa, aku juga kayak sama, aku tuh sama kayak yang apa namanya, aku lupa tadi namanya siapa, kalau aku tuh nggak bisa belajar nggak dicicil. Aku tuh selalu beneran belajar tuh 3 kali stepnya, sebelum, lagi di kelas, sama sesudah. Jadi aku nge-reviewnya 3 kali, saking aku jadi orang yang, aku ngerasanya jadi orang yang paling stupid kayaknya deh di Hmm. ITB. Jadi di jurusan aku sih sebenarnya, jadi aku kayak lumayan lebih effort karena jujur emang susah banget, dan buat dapat nilainya tuh susah, nggak kayak di SMA kan yang kayak flow-nya kita udah tahu kalau misalkan nilai itu secara nggak langsung akan dikatrol naik, walaupun dengan usaha juga sih, cuman pasti, tapi sekolah mempertahankan akreditas kan, sedangkan kalau kampus kan nggak peduli gitu loh, kayak ya udah yang terserah lu mau ngerjain tugas, mau lulus bukan urusan gue, itu urusan lu gitu kan. Itu sih paling tipsnya, kalau emang kalian nggak bisa eh, apa ya, terlalu cepat nangkep di kelas, jadi ikutin 3 step aku tadi aja, kayak sebelum belajar dulu, sesudah, sesudah, sebelum, lagi, dan sesudah. Nah itu tuh jadi kalian menemukan kayak titik-titik yang emang kalian nggak tahu gitu, jadi nanti pas udah ngelakuin 3 stepnya bisa dielaborate gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Safa. Nah, teman-teman bisa dicontoh dan dicatat nih, penting banget ya. Jadi kalau tadi Kak Afifah itu 2 kali belajarnya setelah kelas dan di kelas. Nah, kalau Kak Safa ini lebih lebih ini lagi ya. Dia harus 3 kali belajar. Nah, jadi sebelum dibahas di kelas belajar dulu, kemudian di kelas belajar dan setelah di kelas itu diulang lagi. Oke, terima kasih Kak Safa.
Eh, teman-teman nih masih pada semangat nggak nih untuk dengerin tips-tipsnya? Jangan apa ada yang udah mulai ciut malah untuk masuk ITB-nya? Boleh komen di chatnya? Oke, masih semangat ya. Semangat dong. Oke. Nah, oke teman-teman, walaupun memang sulit ya sejauh ini, cuman kita tetap harus lanjut nih dengerin gimana tips-tips dari kakak-kakaknya. Oke, kita lanjut ke Kak Safira, gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi-tadi sebelumnya. Cuman aku tuh orangnya kan pas SMA dan sebelum-sebelumnya itu aku nggak terbiasa buat belajar. Jadi kayak aku merasa aku baru belajar, beneran belajar itu pas pas masuk kuliah gitu. Jadi pas baru masuk ITB itu aku beneran eh, struggle banget. Kayak aku nggak tahu ini cara manage waktu gimana, caranya belajar gimana. Terus ya pokoknya kesulitan banget lah. Cara aku ngadepin itu adalah cari temen yang ambis gitu. Jadi kayak aku sama teman-temanku belajar bareng gitu kan, biar kayak terpacu buat belajar juga gitu sih. Terus buat dosennya juga gitu, ekspektasinya tinggi sih. Terus ngejelasinnya cepat dan nggak bisa manjain kita kayak pas di SMA gitu. Kayaknya itu aja sih. Cukup ya Kak Safira. Jadi, nah ada tambahan lagi nih dari Kak Safira. Jangan lupa untuk cari teman yang ambis. Mungkin bisa sambil saling ngajarin atau bisa juga jadi pacuan kita gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Kak Fahri. Gimana Kak kalau Kak Fahri? Paling kalau culture shock sama itu tuh mirip-mirip ya kayak yang udah disebutin yang lain. Jadi ya terasa belajarnya tuh bener-bener terasa banget di ITB karena beda banget kayak di SMA. Kalau di sini tuh dosen nggak kasih belas kasihan gitu. Kalau kalian nilai 4, 13, 18, kalau nggak ukuran sepatu gitu udah biasa banget di sini. Jadi kalau kayak tinggalan sedikit itu bakal eh, hancur nilai nanti ketika ujian. Dan untuk pertemanan juga culture shocknya banyak ya karena kan ITB ini kan mahasiswanya tuh dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri juga ada. Jadi itu biasanya rada nggak nyambung sih di situ karena budayanya beda-beda. Terus buat lingkungan pertemanan juga itu harus dipilih baik-baik ya karena di awal-awal masuk ITB itu ada tahap persiapan bersama itu buat menentukan jurusan. Jadi buat belajar keras di awal banget itu penting banget karena takut mentalnya turun juga karena kelempar dari jurusan yang diidam-idamkan nantinya. Oke, terima kasih Kak Fahri. Eh, masih kurang lebih sama ya, dan ada tambahan. Jangan lupa untuk em, milih-milih teman yang tadi mungkin bisa yang ambis dan juga jangan sampai kita ketularan teman-teman yang mungkin kurang punya ambisi karena kan masih harus seleksi lagi untuk milih jurusannya. Oke, mungkin kurang lebih semuanya itu udah dirangkum ya teman-teman untuk perbedaan pembelajarannya sama karakter ekspektasi dosennya itu di sini kalau di ITB itu pace belajarnya cukup cepat, kemudian ekspektasi dari dosen itu tinggi dan tadi kakak-kakaknya juga udah sharing nih tips-tipsnya untuk menghadapin itu semua mulai dari pilih-pilih teman, cari yang ambis, kemudian eh, ada double step dan juga ada triple step belajar gitu. Jadi nggak cuma belajar di kelas aja gitu. Nah, oke. Karena mengingat waktu, kita mungkin lanjut ke yang berikutnya itu adalah pertanyaan terkait dengan pola pikir dan pengembangan diri nih teman-teman. Nah, pastinya setelah kita naik level ke ITB terutama, itu akan ada perubahan mindsetnya nih dari anak SMA tiba-tiba langsung berubah jadi anak kuliah, apalagi kuliahnya di ITB gitu kan. Nah,
Kakak mau nanyain ke teman-teman apa aja perubahan mindset yang teman-teman alami, sama skill apa aja nih yang berkembang lagi setelah memasuki dunia perkuliahan. Nah, oke, mungkin untuk pertanyaan ini yang pertama kakak mau tanyain ke Kak Aisyah gimana? Kak Aisyah? Kalau perubahan mindset sih, menurutku eh, kayak lebih jangan sendirian terus gitu loh. Kayak kalau nugas, nugas tuh harus cari temen gitu. Bukan harus sih, lebih kayak enaknya cari temen atau apa gitu biar bisa barengan. Terus kayak harus selalu apa? Harus selalu mm, kayak tugasnya jangan ditunda-tunda gitu loh. Soalnya kalau di FSRD itu pasti tugasnya banyak banget, lebih banyak prakteknya juga gitu loh. Terus kalau misalnya em, kan itu ada yang nanya kalau nggak punya teman gimana ya? Itu Mm-mm. sebenarnya kalau di FSRD menurutku malah cari temennya yang sehobi atau yang suka sama se-fandom gitu itu banyak banget. Jadi menurutku personally, aku dulu sebenarnya juga introvert banget. Tapi pas kuliah itu malah lebih sering ngobrol sama temen gitu. Jadi kayak lebih gampang aja terkoneksi gitu. Tadi pertanyaan lainnya apa? Ada skill baru nggak Kak yang berkembang selama kuliah ini? Menurutku sih skill itu ya ngobrol sama orang lainnya itu pasti dapat diolah terus-menerus. Eh, Kalau misalnya di FSRD itu eh, cara ngobrol itu penting menurutku. Soalnya kayak pas ketemu klien atau apa-apa gitu, pasti kayak harus tahu cara ngomong dan tahu harus cara menyampaikan ide gitu. Oke. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti tipsnya dari Kak Ais ini yang berkembang itu adalah cari teman dan jangan sampai nunda-nunda tugas ya Kak. Apalagi di FSRD itu tugasnya bakalan banyak. Jadi kalau misalnya ditunda-tunda nanti maka jadi makin banyak dan menumpuk ya Kak. Nah, terus ada skill yang berkembang itu cari teman ngobrol atau cari teman. Nah, di sini tadi Fauzan udah dijawab ya pertanyaannya sama kakaknya. Nah, itu ya biasanya itu kita akan naturali juga ya Kak. Eh, Ketemu sama teman-teman yang cocok sama kita dan kita bangun untuk skill berbicara kita. Oke, terima kasih Kak Ais. Kita lanjut lagi ke Kak Fatir. Gimana Kak Fatir? Halo Kak Fatir. Teman-teman boleh di komen nggak masih semangat kalau coba di komen kata-kata semangatnya untuk hari ini. Nanti kalau ada yang paling unik kakak bacain. Oke, halo Kak Fatir, masih ada di sini Kak Fatir? Halo, Hmm. Ya, silakan Kak Fatir, gimana perubahan mindsetnya sama skill apa yang berkembang di TB ini? Silakan Kak Fatir. oke. Jadi kalau buat aku sendiri sih ya, buat mindset dari pas SMA ke kuliah itu kayak lumayan banyak lah. Dari misalkan kayak kita belajar, anggaplah contoh mapel di SMA gitu. Mungkin di SMA ada yang masih belajar kayak ngapalin rumus atau ya semacam itulah. Kalau di kuliah kita emang nggak bakal bisa ngerjain soal cuma pakai itu doang. Pokoknya harus dituntut bisa problem solving dan pokoknya harus tahu cara gimana penurunan rumusnya itu gimana. Terus yang lain kalau nggak salah aku juga dapat banyak relasi dari ITB yang sebelumnya aku kenal di SMA dulu. Ada yang masuk ITB juga, terus dari NF juga ada. Terus akhirnya bisa banyak bersosialisasi sama teman-teman juga.
Di ITB juga aku juga dapat skill yang nggak aku kira sih. Kayak di TPB angkatan aku kan ada matkul ngoding gitu, berpikir komputasional. Itu aku dituntut buat bisa ngoding. Dan aku juga akhirnya bisa ngoding juga pakai bahasa Python. Terus sama, tapi ini nggak linear sama jurusan aku sih. Aku bisa ngoperasiin software kayak CAD gitu. Contohnya kayak SolidWorks, ngedesain gambar teknik gitu. Tapi kalau di jurusan aku belum terlalu kepake sih. Cuman aku emang belajar dari teman aku yang di jurusan lain. Jadi emang pentingnya relasi kayak gitu sih. Cukup ya Kak Fatir. Mungkin Kakak rangkum kalau dari Kak Fatir tadi itu ada tambahannya itu ada problem solving dan juga Kak Fatir ini belajar coding nih tiba-tiba di kuliahnya. Kemudian ada juga relasi itu penting banget ya teman-teman. Jadi dari teman mungkin yang beda fakultas itu kita belajar ilmu baru itu juga bisa. Oke, yang berikutnya di sini em, ada Kak Naita. Kalau Kak Naita gimana Kak Naita? Em, Mungkin aku sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya juga. Em, Perubahan mindsetnya kalau aku sendiri yang pertama tuh kita tuh kalau di kuliah yang pastinya dituntut mandiri karena kayak kalau waktu pas SMA kan semuanya masih di provide sama guru-guru kan. Tapi kalau di kuliah tuh bahkan dosen juga kadang bisa jadi nggak kenal sama kita karena kayak mahasiswanya banyak dan mereka ngajar tuh kelas juga banyak gitu. Jadi dosen kan nggak terlalu peduli juga sama kita. Terus yang kedua juga penting banget perbanyak relasi. Kalian tuh bisa banyak dapetin relasi waktu pas kalian masuk ITB dari mulai pas ospeknya kayak OSKM itu kalian bakal digabung sama fakultas lain. Terus juga dari UKM atau juga kepanitiaan. Nah, menurut aku relasi itu juga penting banget karena dari situ juga kalian bisa nemuin teman belajar, terus juga source belajar kalian tuh jadi tambah banyak karena aku sendiri pas TPB kemarin tuh kebantu banget dari teman-teman OSKM aku kayak kita tuh ngumpulin soal-soal di tahun-tahun sebelumnya, terus juga ngasih kayak drive kayak gitu. Terus ya paling itu sih perubahannya. Karena ya itu tadi relasi itu penting banget ke depannya juga buat kita belajar juga apa namanya bakal ngebantu kayak gitu. Hmm, Oke, terima kasih Kak Banaita. Mungkin masih mirip-mirip ya jawabannya. Kita lanjut ke Kak Fahri. Kalau Kak Fahri gimana Kak Fahri? Maaf Kak, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu mindsetnya yang berubah setelah kuliah dan skill apa yang berkembang selama di ITB ini. Buat skill yang bertambah itu banyak banget di ITB ya. Itu dari soft skill, tapi yang paling menonjol menurut aku tuh critical thinkingnya di sini keasah banget. Terus kalau buat tadi pertanyaan yang pertama apa Kak? Yang pertama itu perubahan mindsetnya Kak. Perubahan mindset ya untuk di ITB itu aku ngerasa dengan aku belajar itu bisa mengubah hidup aku. Karena aku kira tuh kayak buat apa kuliah mendingan langsung kerja aja. Tapi sebenarnya tuh kalau kita belajar banyak, kita tahu tentang segala hal itu buat bisa jadi pintu suksesan kita nantinya. Jadi kayak buat menuntut ilmu tuh menurut aku merupakan suatu kunci kesuksesan lah Kak selama aku di ITB ini. Terus juga kayak dari teman-teman aku juga aku bisa dapat banyak pengalaman-pengalaman baru, soft skill yang lain yang itu ngebantu aku di sekarang ini yang nggak ada di SMA dulu. Oke, mungkin cukup ya Kak Fahri. Nah, nah, oke.
Baik, Kakak mau rangkum jawaban-jawaban dari yang sudah diberikan terkait dengan pola pikir dan pengembangan diri ini. Jadi, di sini kakak-kakaknya banyak nih yang bertambah untuk problem solving, kemudian ada critical thinking, dan lagi-lagi balik juga ke pertemanan dan juga relasi, sama itu membentuk diri kita juga ya. Tadi bahkan Kak Fahri itu lumayan besar nih perubahan mindsetnya dari yang pertama yang mikir mau langsung kerja, dan ternyata tersadar nih selama kuliah bahwa eh, ilmu itu juga masih penting untuk dituntut gitu ya teman-teman. Nah, oke, baik kita masuk ke waktu yang kita tunggu-tunggu itu adalah Q&A atau question and answer. Nah, untuk teman-teman di sini yang udah punya pertanyaan, boleh kakak silahkan untuk dikirim ke kolom chatnya. Nanti kakak pilihkan. Sambil kakak mau bacakan ini kata-kata semangat tadi. Semangatnya masih ini ya, masih semangat yes yes aja ya. Nah, mungkin ada nih dari M. Jauhar, semangatnya bukan semangat tapi semangat gitu. Oke, oke, udah ada terkumpul pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih, ada dari Iza Ahmadina. Halo kakak-kakak, Ku Iza dari NF Sangkuriang. Izin bertanya, saat calon mahasiswa sudah dinyatakan lolos ITB, dan tadi sempat disinggung tentang TPB oleh Kak Safa dan Kak Naita, apakah boleh dijelaskan sedikit tentang TPB itu seperti apa, dan apakah mengikuti sebuah tes lagi atau masuknya ke perkuliahan pertama kali? Oke, jadi pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Safa sama Kak Naita. Boleh siapa duluan? Mungkin Kak Safa? Ini pertanyaannya apa ya? Sorry. Hmm. Eh, Terkait dengan TPB, Pak. TPB, Kak. Oh, Di TPB-nya itu apakah ngikutin sebuah tes lagi atau itu waktu masuk ke perkuliahannya langsung, Kak? itu langsung. Jadi TPB itu kan tahapan persiapan bersama. Itu sebetulnya langsung sih, nggak harus ngelewatin tes lagi. Tapi zaman aku kan waktu itu 2023, kebijakannya belum berubah. Waktu aku tuh pas kita H+3 dari pengambilan jaket alma mater, kita tuh ada namanya pretest gitu. Nah, kalau nggak salah yang ribet tuh angkatan 24 ke bawah deh, karena mereka pretestnya offline kan, sedangkan pas tahun aku tuh pretestnya online. Pretestnya itu mata kuliah matematika, iya mata kuliah matematika, fisika sama kimia kan. Itu aku lupa berapa soal exactnya, tapi ya, oh boleh, terima kasih Mas. Sorry ya. Nah, Bisa dilanjut, Kak Safa? apa? Kenapa? Sorry, sorry. Bisa dilanjut, Kak Safa? Ya, nah soalnya itu aku lupa exactnya berapa, tapi kelas tuh ada 3 mata kuliah sih, kimia, fisika, sama matematika. Tapi kalau pas tahun aku tuh itu online. Jadi kerjanya ya daring dari kosan sih waktu itu. Itu sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana kalau aku. Tapi waktu itu kalau misalkan kita nggak mencapai KKM tertentu, kan KKM-nya dari distribusi normal tiap fakultas ya. Nah, misalnya let's say nilai A yang ada di fakultasnya orang tertingginya 50. Nah, 50 udah A. Tapi kalian misalnya dapat nilai akumulasi rata-ratanya 34 misalnya dari 3 mata kuliah. Nah, itu tuh nanti kita ada remedialnya itu suruh ikut semacam namanya SCL deh. Jadi itu kayak semacam kelas tambahan bagi orang-orang yang nilai pretestnya itu di bawah KKM dari distribusi normal. Gitu sih. Dan SCL-nya wajib kalau misalkan wajib diikuti satu semester, nggak satu semester sih, kayak semacam beberapa bulan sebelum UTS. Nanti kalau nilai UTS-nya ternyata bagus, terus nggak UP, misalkan kalau UP pun, UP itu ada, itu UP itu namanya ujian perbaikan. Nah kalau misalnya UP-nya juga lulus, ya berarti kalian nggak wajib SCL lagi pas nanti menjelang UAS gitu. Nah SCL tuh dalam seminggu tuh biasanya setiap mata kuliah disediain 1 hari kosong, bukan kosong sih, kayak 1 hari tambahan setelah kelas yang formalnya. Kelas formal kan biasanya dari jam 9 sampai jam 11, sampai jam 11.45 kalau tahun aku. Nah, STL tuh di jam sorenya, kayak misalnya jam 4 sampai jam 5.30 gitu sih.
kalau tahun aku ya, tapi kayaknya kebijakannya tuh berubah gitu loh semenjak yang 24 sama 25. Oke, terima kasih Kak Safa. Mungkin udah terjawab ya untuk pertanyaannya yang tadi. Jadi TPB-nya itu sesudah masuk ya Kak Naipa, Kak Safa. Iya, sesudah masuk. Jadi masuk dulu. Oke, oke Kak. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari eh, oke. Di sini ada pertanyaan dari Robi Astro. Jadi Robi ini pengen masuk ke FTMD ITB. Mau nanya karena jadwal ujian sekolahnya sekitar 5 hari sebelum UTBK. Jadi dia bingung nih gimana cara mengatur persiapan waktu yang mepet itu. Kalau boleh tahu, dulu final push-nya, apalagi mungkin untuk kakak-kakak yang mungkin dari sekolahnya ada yang sama nggak kira-kira waktu ujiannya mepet dengan UTBK? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Kalau aku sih kemarin, aku juga kalau nggak salah emang kebetulan deket-deket ujian juga, cuman emang nggak terlalu mepet. Aku kemarin jadinya ini, war hari UTBK. Jadi kalau misalkan kalian mepet ujiannya sama UTBK, kalian war UTBK-nya di hari-hari akhir palingan. Berarti kalian itu regisnya di setelah orang-orang pada regis di deket hari-hari akhir. Terus kalau masalah ujian sekolah sih, jujur kayaknya lebih mendingin UTBK sih, apalagi kan kalau mau masuk ITB. Cuman kalau ujian sekolah kan juga nggak kalah penting. Harusnya sih mungkin nilai kalian emang udah di harusnya udah bagus sih. Dan nilai buat SNBP kan juga nyampe semester 5 doang ya. Jadi semester 6 tuh kayaknya nggak terlalu kepake sih harusnya. Hmm. Jadi emang semester akhir tuh push buat SNBT aja. Hmm. Oke, mungkin cukup ya Kak Fatir. Nah, jadi udah dijawab sama Kak Fatir tadi. Jadi mungkin Kak Fatir ini kalau disingkat bikin skala prioritas ya Kak. Jadi lebih memprioritaskan untuk UTBK-nya dibandingkan ujian semester sekolahnya, apalagi untuk semester 6 itu ya Kak. Karena yang paling kepakai kan dari semester 1 sampai semester 5. Mungkin sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Septian Alfarizi. Ini mau nanya mungkin ke Kak Ayesha spesifiknya, karena Septian mau masuk ke FSRD, lalu untuk di FSRD ITB itu, apakah mahasiswa langsung masuk ke Prodi DKV atau masih umum dulu dan ada TPB-nya? Silahkan Kak Aisyah dijawab. Kalau misalnya selain IUP, kan IUP itu kayak jalur mandiri tapi kayak dari internasional gitu. Itu mereka bisa langsung masuk ke jurusan. Tapi kalau selain dari itu tuh tetap harus ngelewatin TPB. Jadi nanti kan kayak tugas-tugas gitu. Pokoknya eh, nilainya tuh dibagus-bagusin aja. Terus kayak tergantung peminatnya ada berapa di angkatan kalian. Itu tuh nanti diurutin gitu. Pokoknya kayak sesuai peminatan. Terus nanti IPK-nya itu diurutin juga. Pokoknya nanti di apa ya? Dimasuk-masukin gitu. Kamu sukanya kayak pengen ke jurusan apa ya kan? DKV misalnya itu yang menjadi nomor satu. Kayak kayak SNBP aja. Kayak pokoknya prioritasnya itu DKV. Terus nanti kalau enggak nanti kepental ke apa desain produk pilihan keduanya. Terus pilihan ketiga desain interior. Pokoknya banyak gitu. Oke. Jadi TPB-nya nggak ada lagi Kak atau gimana? Langsung ke pilihan-pilihannya Kenapa? aja. Kenapa, Maaf? Jadi langsung pilih aja ya Kak, nggak ada yang seleksinya lagi, tergantung IPK aja atau gimana?
Iya nanti tergantung IPK. Terus nanti tergantung seberapa banyak di angkatan kalian itu yang minat masuk DKV juga. Jadi tergantung peminatannya itu kalau Oke, bisa persentase masuknya. Oke, berarti tergantung dari peminat dan juga IPK kita ya, teman-teman. Oke, mungkin kita terima kasih Kak Aya sudah membantu jawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Reina. Nah, untuk kakak-kakak yang masuk ke jalur mandiri, kira-kira berapa biaya yang harus dipersiapkan? Sama izin bertanya kalau ikut SNBP, apakah sekolah itu berpengaruh besar? Kalau misalnya dia bukan top 1000, apakah masih memungkinkan untuk masuk ke ITB gitu? Mungkin bisa bantu dijawab kakak-kakak yang masuk ke jalur SN ITB. Jawab ya Kak. Iya, silakan. Kak Jadi Fahmi. untuk SMITB itu UKT tetap di 12,5, tapi kayak untuk SBM itu setahu aku beda, dia itu 14. Dan untuk uang pangkalnya itu dia dibayar per semester. Jadi di awal itu 25, semester 2 25, terus di semester berikutnya itu udah menurun 14. Nah, untuk sekolah top 1000-nya ini maksudnya buat jalur SM atau SNBP? SNBP. Untuk SNBP, setahu aku sih masih pakai ini ya, jalur top 1000. Tapi teman aku ada yang sekolahnya itu bukan top 1000, jalur jalur SNBP. Tapi dia masih bisa tembus Hmm. ke ITB lewat jalur SNBP. Itu sih mungkin diperbagus aja sama diperbanyak di sertifikatnya. Sama paling banyak-banyak doa aja sih. Oke, berarti sudah terjawab ya dari Kak Fahri. Terima kasih banyak. Jadi masih ada harapan nih untuk Reina kalau sekolahnya bukan top 1000. Tadi temannya Kak Fahri masih ada yang masuk. Yang penting diperbanyak aja di sertifikat prestasinya dan juga banyak-banyak berdoa. Oke, eh, mungkin em, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih Kak dari Fadia terkait yang ini tadi ya TPB. Sebelum pretestnya apakah bakal dikasih tahu topik atau bab yang akan dikeluarkan nggak? Itu tadi ke Kak siapa ya? Ke Kak Naita. Kak Banaita bisa bantu jawab Kak? Oke, aku izin jawab ya. Kalau pretest tuh sebenarnya kita dikasih tahu kok materinya. Kalian bisa cek di website apa ya? Kalau waktu itu kayak Dit sama deh. Dit sama ITB tuh ngasih tahu kapan waktu pretestnya sama materi apa aja yang bakal keluar. Terus juga sebenarnya kalau pretest sendiri menurut aku ya nggak akan ngaruh juga ke kuliah kalian. Cuman itu tadi kalau misalkan nilai kalian gak mencukupi, kalian bakalan gak lolos dan bakal ikut namanya SCL. Karena aku angkatan 25, eh, kalau di angkatan 25 tuh dia sistemnya kalau nggak lolos dia bakal ikut kelas SCL tapi nggak nggak perlu ngulang lagi sih tesnya buat fisika sama kimia. Tapi kalau matematika tuh ada ngulangnya lagi. Setahu aku kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi. Dan SCL juga, walaupun misalkan kalian lolos pretest, itu kalian tetap bisa ikut SCL. Misalkan kalian butuh tutor tambahan atau apa, kalian bisa ikut. Jadi nggak mesti anak yang nggak lolos dan wajib ikut SCL yang bisa ikut SCL kayak gitu. Jadi misalkan kalian lolos pretest juga bisa tetap ikut SCL. Dan menurut aku SCL juga membantu. Waktu itu aku pernah ikut beberapa kali dan ya lumayan ngebantu juga sih, karena yang ajar juga dari cutting-cutting kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Naita untuk jawabannya. Di sini ada pertanyaan juga nih dari Jalu Pamungkas yang nanyain terkait eh, prestasi dalam SNBP. Kan di internet itu ada banyak-banyak nih Kak lomba-lombanya. Nah, apakah semua lombanya itu bisa diterima atau lomba dengan klasifikasi tertentu yang diterima? Mungkin bisa dibantu jawab lagi ke Kak Ayes. Gimana Kak Ayes? Atau kakak yang lain ada yang mau bantu jawab dari jurusan lainnya?
Izin menjawab ya. Iya, silakan Kak. Kalau misalnya kriteria sih sebenarnya nggak ada selagi apa mereka itu official gitu. Tapi paling selalu tanya aja ke adminnya gitu. Kayak misalnya eh ini tuh sertifikatnya level berapa, kayak level nasional atau level kota. Itu selalu ditanyain aja, chat-chat aja, spam chat gitu. Terus kayak pokoknya cari yang nyaman aja buat kamu. Kayak misalnya kamu bisanya poster, ya cari lomba poster. Ini buat FSRD ya, bukan kayak jurusan lain. Kalau jurusan lain aku nggak tahu kriterianya. Tapi kalau FSRD kayak gitu sih menurutku. Kalau apa akun lombanya sendiri mungkin kayak yang ini, bentar. Ini bagus sih menurutku kayak banyak opsinya gitu. Oke, eh, Ya, pokoknya lomba desain ID itu mm, bagus banget. oke, mungkin sudah ini ya dijawab sama Kak Ayas. Terima kasih Kak Ayas. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini dari Haris dari kelas 12 MA Alhamidiyah. Ini ada pertanyaan untuk Kak Fian mungkin ya. Kak Fian bisa bantu jawab. Em, jadi Hamidah ini kemarin Haris ini dia ikut dari di TONF sampai dengan TO 8 tapi skor tryoutnya itu masih turun dan nggak ada progres. Kira-kira ada strategi yang tepat nggak Kak untuk bisa belajar sampai mencapai ke nomor ke TO yang maksimal? Gimana Kak? Sampai ke target skornya itu 700 plus. Kalau dari Kak Fian ada saran untuk Haris? Silakan Kak Fian. Oke, kalau untuk naikin skor TO sebenarnya eh, harus tahu dulu ya. Sebenarnya kamu tuh udah paham materi dasarnya apa belum? Kalau misalkan belum, sebenarnya aku mau ngasih sarannya untuk perdalam materinya dulu. Tapi karena udah tinggal 1 bulan ya, eh gimana ya? Mungkin saranku ini sih, kamu sering-seringin TO aja. Dan seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa dianalisis. Kayak kamu salahnya di mana, terus kenapa bisa salah. Dan harusnya kalau di subtes-subtes kayak PU atau PK itu kan ada polanya ya. Soalnya tuh sebenarnya begitu-gitu aja. Jadi kalau dengan cuma latihan itu harusnya tetap bisa. Dan ya yang penting sebenarnya yang penting analisisnya sih, bukan bukan TO-nya gitu. Cukup ya Kak Fian. Jadi kakak ulangin mungkin teman-teman selain juga sering-sering tryoutnya itu yang paling penting adalah dianalisis dan dievaluasi nih. Jadi TO-nya ini banyak kurangnya di mana, salahnya di mana. Apalagi kalau di fasilitas di TO Nurul Fikri itu kan ada analisis hasil TO sama pembahasannya itu teman-teman bisa lihat tuh eh, salahnya di mana aja. Jadi teman-teman bisa pakai eh, kesalahan-kesalahannya itu untuk belajar diulang, di retryout, dan juga bisa dipakai nih konsultasi di Nurul Fikrinya. Bisa dibahas dengan kakak-kakak tentornya. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk yang terakhir nih, kakak mau eh, minta satu kata-kata motivasi dan semangat untuk adik-adik yang berjuang untuk masuk ke ITB. Mungkin bisa dari Kak Afifah. Kata-kata ya tadi. Ya, Oke, silakan. mungkin kalau dari aku eh jangan minder sih. Karena jujur aku dulu kan juga suka kayak dengar-dengar kalau ITB itu kompetitif banget, terus kayak belajarnya emang harus belajar banget gitu. Terus kayak aku emang sempat minder kayak apa gak jadi daftar ya gitu. Tapi kayak sana aku tetap coba dulu aja karena nggak ada yang tahu juga. Dulu aku juga minder banget kayak kayak gak keterima gitu, tapi ternyata bisa keterima di UTBK. Jadi em,
tetap perjuangin dulu aja dan banyak doa, minta doa dari teman-teman dan orang tua itu juga bakal ngebantu dari jalur langitnya gitu. Itu sih. Oke, cukup ya Kak dari Kak Afifah. Oke, diulangi lagi. Jadi banyak-banyaklah berdoa teman-teman. Memang sih kalau misalnya kita mau masuk ITB itu dari cerita kakak-kakaknya tadi memang malah ada sedikit bikin ciut ya. Tapi jangan sampai patah semangat, tetap diperjuangkan. Jangan lupa berdoa dan latihan-latihan terus. Oke, mungkin untuk kita Q&A-nya sampai di sini. Motivasinya juga terima kasih banyak untuk Kak Afifah. Nah, karena mengingat waktu, acara kita cuman bisa sampai sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman kakak-kakak yang udah bersedia menjadi narasumber. Nah, sebelum acara kita tutup pada sore hari ini, boleh dong kita dokumentasi dulu nih untuk foto. Gimana teman-teman? Boleh di-on kan kameranya? Kak Safa udah siap Kak untuk screenshotnya Kak? Eh, Oke, sudah on semuanya? Oke, siap ya? Kita mulai. Kak Safa, udah ready Kak Safa? Ready, ready. Ready. Boleh dihitung, Kak. Oke, slide pertama ya teman-teman, boleh di pose 1, 2, 3. Oke, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Udah ready? Oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir ya, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah sekali lagi Kakak mau mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktunya, dan semoga mimpinya teman-teman itu eh, tercapai untuk bisa segera masuk ke ITB. Jangan lupa belajar dan eh, jangan lupa untuk diterapkan nih materi tips-tips yang udah dikasih sama kakak-kakak narasumber kita yang keren-keren pada sore hari ini. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Kakak selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, dan selamat berbuka untuk teman-teman semuanya. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.